Kembali lagi ke pembahasan DLMS Mini. Ini cara setupnya. Kita lihat panel belakang. Ini ada input, ada dua. Ini yang masuk ke mixer atau Bluetooth atau HP. Kemudian outputnya ada 4. Kita bisa bebas main 2-way, 3-way atau 4-way. Kalau 2-way berarti kita bisa stereo ya. Jadi misalkan kita 2-way, 2-way ya, berarti channel 1 buat subwoofer, channel 2 buat middlean sama tweeter. Kalau mau main 3-way, 3-way berarti channel 1 bisa buat subwoofer, channel 2 bisa buat low mid, channel 3 bisa buat mid high. Kalau kita mau main 4-way berarti channel 1 buat subwoofer, channel 2 buat low, channel 3 dibuat middle, channel 4 buat tweeter sendiri. Mantap bro. Jadi bisa fleksibel sesuai kebutuhan kita. Untuk cara settingnya berikutnya aja ya. Ini nanti cara settingnya, fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di dalam DLMS Mini ini. Oke, mantap. Untuk cara settingnya kita pencet dulu bagian depan ini, kita pencet. Nah ini nanti ada pengaturan in. Kita fokus ke pengaturan input dulu. Jadi ini volume input di 1, volume input 1 ini maksudnya kita pengen berapa dB. Ini bawahnya ada gate ya, seperti limiter kompresor lah ya. Kemudian bawahnya ini ada kompresor ya. Tujuannya kompresor itu kalau ada volume pelan dia dikeraskan, kalau ada volume terlalu keras dia di limit atau dibatasi. Ini ada threshold ya, ada release ya, tinggal diatur aja. Channel 2 juga sama, ada gain, kemudian ada gate, ada kompresor. Ini jadi ini pengaturan inputnya ada di sini ya. Input 1 gain, input 1 gate, input 1 kompresor. Ini input 2-nya berarti untuk mengatur input 2-nya. Ini bisa diatur. Oke. Selanjutnya tentang outputnya. Selanjutnya tentang output. Oke, kita pencet dulu. Kita misal untuk channel 1 kita ingin jadikan subwoofer. Kita pergi ke pengaturan channel 1. Inputnya bisa dipilih dari 1 atau 2 atau dari dua-duanya ini. Nah ini. Kemudian bawah lagi untuk gainnya, volume dari input satunya. Kemudian volume dari channel ya, dari keluarnya ini berapa. Kemudian crossovernya karena buat subwoofer diatur saja BPF BT18. Nah untuk bagian bawah ini menyesuaikan spek yang ada di speaker. Di kertasnya ada tulisannya biasanya frekuensi respon dari berapa. Misal dari 40 ya, misal dari 40. Ini saya tekan dari 40. Kemudian bagian atasnya kita potong di 150. Kemudian equalizernya bisa kita on off. Kalau sudah enak nggak usah dipakai. Kalau masih ada yang kurang kita bisa pakai, di on kan. Nah nanti kita bisa mengatur ini frekuensi mana yang kurang, kita tinggal tambah. Misal frekuensi kita muter dangdut, dutnya masih kurang. Kita kan tahu kalau dut itu sekitar 100, 110, 120, berarti tinggal ditambahin saja. Ini bisa dirubah ya. Contoh misal dutnya masih kurang, berarti kita tambah aja di sini. Kita kira-kira dut itu frekuensi berapa, misalkan 120. Kita naikkan gainnya sampai misal suara dutnya sudah dapat. Atau misalkan kita ada suara dungnya yang terlalu keras, nguknya yang terlalu keras, ya bisa kita kurangin. Misalkan nguk itu kan ada di frekuensi 90. Nah misalkan ini udah ada, ini bisa dirubah ya frekuensinya, bisa digeser-geser, jadi bebas. Misalkan ngung itu kan frekuensinya 90, terlalu keras, kita bisa potong, kita bisa kurangi di sini. Nah gainnya kita turunkan sampai sekiranya suara ngung itu udah nggak terlalu keras, gitu bolo. Mantap.